Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah dari Medan, Pak Haji. Ya. Ya, saya di sini Pak, semua ilmu yang Bapak kasih udah saya jalani, banyak terima kasih. Sepertinya mandi pandan 9 lembar, senyum-senyum. Di sini saya Pak mau tanya yang belum saya manggil uang Pak. Yang lain-lainnya sudah colek-colek, masalah jualan laris, manis. Jadi kan kemarin, ya Ibu boleh duduk lagi. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin saya tanyain sama tamu-tamu, kenapa nggak bisa manggil uang sampai 600 juta per hari kayak Pak Roni? Kenapa nggak bisa manggil duit kayak Pak Haji Marco? Nggak taunya rata-rata centongnya beli. Jadi nggak boleh. Centongnya harus gratis. Karena kalau beli ada ambisi, ada berharap. Nah, centong yang beli jangan dipakai, pakai centong yang gratis. Itu rata-rata. Roni bisa manggil 600 juta per hari. Nah mau saya kalau Roni aja bisa manggil 600 juta per hari, kita juga harus bisa Pak. Orangnya sama, semuanya sama. Nah anaknya bisa manggil 100 juta per hari. Nah Pak Roni sekeluarga bisa manggil 700 juta per hari. Nah makanya udahlah saya pesan. Nah yang hadir kita kasih centong gratis. Ya, jadi Pak Haji aku udah beli. Ya udah nggak apa-apa, namanya udah kebeli ya. Jangan diseselin. Ya udah disimpan aja nanti buat kalau pegel-pegel untuk apa? Nah, nanti manggil pakai centong dari kita yang gratis. Saya maunya Bapak dan Ibu di hari tuanya seperti Haji Marco. Punya kontrakan 21 pintu. Punya ruko 15 pintu. Tanpa minjem duit di bank. Hanya nyentongin aja. Nyentongin aja. Nanti lihat videonya Haji Marco. Ada kok di YouTube, ada di TikTok, ada Facebook. Luar biasa. Makanya dia kita jadiin guru kita, namanya guru centong. Oke, jadi nanti jangan kecil hati, yang hadir semuanya dapat centong gratis. Pak Haji, saudara saya mau besok kalau dia datang juga dapat, besok datang. Kita udah pesen centong 200.000 centong gratis. Ya, jadi nggak usah beli ya, nggak usah beli. Terus kedua, nanti kita jam 1 kita nih barusan anak yatim dapat kiriman kue. Jadi kita maksain Maulid Nabi nanti jam 00:01 nih bentar lagi. Ya, jadi nanti tahajud sama anak yatim 80. Nabi umurnya berapa Nabi? 63. Nah ya kita lebihin ya. Jadi hari ini ada 80 anak yatim. Nah, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Nah nanti Bapak dan Ibu kita maksain satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Jadi kalau Bapak dan Ibu 5 hajat, ya 5 sedekah. Nah kalau bisa satu aja dulu. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Berapa sedekahnya? Paksain 1 juta. Saya enggak ada, ya udah nggak apa-apa, niatin. Nanti terkabul, saya bayar sedekahnya untuk Maulid Nabi 1 juta. Niatin aja dulu. Kalau memang ada, bayar 1 juta. Kalau nggak ada, niatin. Sini bos, sini bos, sini bos, sini. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu, kalau memang hajatnya ekstrim, sempetin waktu tanggal 26 September bisa ijab di RDAY boleh,
di bandara boleh. Kita besok berangkatin anak yatim umroh, yatim kurung umroh. 60 anak. Itu manjur banget Pak. Saya belum pernah ngelihat tamu RDAY yang ijab sama anak yatim umroh yang hajatnya tidak terkabul. Saya belum pernah lihat. Terkabul semua. Nah sempetin deh besok. Nah kalau memang nggak sempet, Bapak dan Ibu japri ke admin namanya Bu Ai. Titip dong hajatnya karena saya kerja, karena saya jauh di Papua. Ijab biar nanti dibacain. Nah kita ada ijabnya 3. Di pesawat, di Raudoh, sama di dekat Ijir Ismail. Nah nanti Bapak dan Ibu paksain 1 ijab, 1 hajat, 1 sedekah. Jangan 1 sedekah 5 hajat. Kasihan anak yatim bengok-bengok ya. 1 aja. Ini kan kebanyakan hajatnya 5 loh. 1 aja. Pak Haji anak saya kan 5. Ya udah boleh 5. Tulis namanya. Tapi sedekahnya mesti 5 orang. Jangan sedekahnya 1 orang. Nah pokoknya paksain tanggal 26 September. Hari apa tuh? Kamis ya. Bapak dan Ibu bisa ijab nanti di sini. Bisa ijab di bandara. Pak Haji saya jauh ke sini. Ya udah nanti ketemu sama saya. Nanti saya ngijabin langsung di bandara sama di sini. Jadi kita nanti di bandara sekalian kita ngobrol santai. Ya sambil ngobrol. Boleh nanya? Boleh lah. Maksudnya nggak boleh. Ya jadi bayar berapa Pak Haji sedekah? Nanya mah gratis. Kita nanya. Ngobrol. Sambil nunggu anak-anak terbang. Kita nanti ngobrol. Riung-riung. Makan dong. Iyalah makan-makan. Yang bayar siapa? Ya saya. Jadi Bapak dan tinggal masuk restoran. Soalnya kalau nggak ngobrol di restoran, ngobrol di mana? Ngampar, ntar diusir sama sapam. Mas, ntar gantian keluar masuk ya. Oke, jadi pengumumannya hari ini kita tahajud bersama anak yatim sekalian acara maulid. Sama besok juga maulid, hari ini karena jam 00. Nah, tanggal 26 paksain Bapak dan Ibu bisa ijab sama anak yatim kurung umroh. Tanggal 26, 60 anak. Biar afdal apa sih Pak Haji? Paksain diusap kepalanya. Jangan dicium keningnya. Tapi Bapak dan Ibu nyium keningnya ibu yatim. Anjir. Bisa. Jadi sedekahnya 1 juta. 1 hajat. Kalau ibu hajatnya 2 juta. Begitu juga maulid Nabi. Jadi nanti maulid Nabi jam 00 kita udah mulai sedekah. 1 juta, 1 hajat, 1 ijab. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 juta. Kalau 5 hajat, 5 juta. Tadi kan ada yang hajatnya 4. Sedekahnya 4 juta. Kalau tadi lihat di grup. Ya, jadi 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Mulai nanti ntar jam 00. Jadi nanti ngerayainnya besok malam kita. Hari ini hanya seneng-seneng aja anak-anak yang ada di sini. Pak Haji, ini kan jam 00 kalau ada orang ulang tahun kan bikin kue. Ini kan maulid Nabi. Ya udah kita pesenin kue biar dia seneng. Tadi kita pesen. Udah lihat belum kuenya? Hah? Udah ya? Gede gak? Gede. 40 kali 60. 2 ya. Nah, biar dia seneng. Takutnya kan anak-anak namanya anak-anak kecil-kecil ya. Apa-apa ngiri. Ya udah bikin-bikin. Nah yang utama besok kita ngerayain. Jadi sedekah maulid Nabi mulai nanti jam 00. Jam 00 1 hajat, 1 ijab, 1 juta. Tepuk tangan dulu dong. Ya pertanyaannya. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak Haji, mungkin saya mau minta doa juga untuk doa. Minta doa sama siapa? Saya mau mendoakan. Bapak doanya langsung ke Allah. Minta surat Al-Fatihah buat Pak Haji. Hah? Dari seluruh jemaah di sini untuk supaya Pak Haji sehat terus bisa. Oh doain saya. Siap Pak Haji. Oh, iya. Iya jangan minta doa sama saya. Bukan Pak Haji. Saya minta kalau ke saya minta uang, nah gitu. Siap Pak Haji. Jangan minta doa, minta uang Pak Haji, minta centong. Nah. Siap Pak Haji. Yeah. Untuk jemaah semuanya kita kirimkan surat Al-Fatihah supaya Pak Haji terus sehat,
rezekinya bertambah, supaya terus kita memberikan pencerahan Umur kepada kita panjang. semua. Umur panjang, Rezeki panjang. Kesehatan panjang. panjang semuanya. Pernikahan panjang. Tepuk tangan dong. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah khusus untuk Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Al-Fatihah. Amin. Saya mau testimoni Pak Haji. Ya, shoot man. Apa testimoninya? Jadi kemarin saya sekitar tanggal 14 kemarin Pak Haji, saya disuruh bayar kontrakan ceritanya Pak Haji. Harus hari itu juga. Pas saya di kantor saya dapat uang Pak Haji, ini ceritanya. Dapat uang 900.000. Cuman kan bayar kontrakan saya kan sekitar 3 jutaan Pak Haji. Ya. Jadi gimana cara ini uang ini saya putar Pak Haji. Saya kumpul sama teman-teman lagi pada main slot ceritanya Pak Haji ini. Saya masukkan tuh Pak Haji 500.000 Pak Haji. Masukin berapa slot? 500.000 Pak Haji. 500.000. Tepuk tangan dong. Wow. Murid kreatif. Saya colekin Pak Haji. Saya colek 9 kali. Tuh, saya pasti menang, pasti menang, pasti cair segitu Pak Haji 9 kali. Akhirnya saya masukin, saya depo, sampai di Princess tuh akhirnya Pak Haji. Akhirnya saya bilang pasti dapat, betul Pak Haji 3 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Itu Pak Haji. Terus yang kedua ada lagi Pak Haji. Jadi kemarin saya dipanggil sama perhubungan Pak Haji terkait masalah laporan Pak Haji. Jadi Perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan darat, laut. Pak Haji. KLPP Pak Haji. KLPP. KLPP itu berhubungan darat, laut, udara. Darat. Darat. Siap. Di Tanjung Priok. Terus sebelum masuk saya ke Sini bos, depan bos, ntar gue kasih centong bos. Iya bos. Kalau ada indikasi saya mau dilaporkan gitu Pak Haji, jadi saya colek lagi Pak Haji, itu di ruangan khusus, kan disuruh nunggu Pak Haji, saya colek lah tuh 9 kali kontrol saya tuh Pak Haji. Ngomongnya apa? Supaya orangnya ini takluk, tunduk, manut pada saya Pak Haji. Akhirnya ringkas cerita ketemu di ruangan beliau Pak Haji. Mukanya sih udah kelihatan sangar Pak Haji, gitu kan, jadi menyalahkan saya gitu Pak Haji. Saya nelen ludah juga, akhirnya ngomong apa Pak Haji? Kamu seperti mirip senior saya kata Pak Haji, kata ngomongnya gitu. Saya bilang akhirnya dia tadinya ngegas langsung tunduk Pak Haji. Udah nggak marah-marah lagi. Setelah tersentuh tangan kamu. Betul Pak Haji, salaman Pak Haji. Sebelum salaman kamu nyolek dulu Pak Haji. Ngomongnya gimana? Dia bilang saya bilang gini Pak Haji, ini pimpinan ini akan tunduk manut pada saya. Tunduk manut pada saya, tunduk manut pada saya, begitu Pak Haji. Kira-kira seperti itu Pak Haji. Jadi banyak di semuanya di staf-stafnya pun pada tunduk semua Pak Haji. Nggak ada bicara apa-apa lagi Pak Haji. Kita suruh pulang akhirnya. Mereka kamu manjur dong. Amin Pak Haji, amin Pak Haji. Udah diasuransin belum? Preminya 2%. Ini yang kedua kali saya kesini Pak Haji. Ini yang kedua kali kesini dan saya sesuai dengan arahan Pak Haji, ilmu Pak Haji ini bukan ilmu yang kaleng-kaleng yang jelas dan pasti manjur. Saya lakukan semua perintah Pak Haji, mandi, senyum-senyum 41 kali, mandi pandan, sholat hajat, sholat tahajud, baca Al-Quran udah saya lakukan. Alhamdulillah seumur hidup saya ini baru hatam ini. Baru hatam. Seumur hidup? Baru hatam. Oh iya bos, yang belakang sini bos. Maju bos, sini bos. Biar nggak sempit bos. Gimana bos? Terus selama seumur hidup baru khatam ini? Baru hatam ini Pak Haji. Jadi ibadah saya kalau saya nggak sholat hajat itu menyesal sekali Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Kalau jadi ketinggalan, kalau nggak baca Quran nyesel. Nyesel Pak Haji. Kalau dulu sebelum kenal RDAY, nggak ada Pak Haji. Nggak ada penyesalan. Nggak ada Pak Haji. Nggak baca Quran nggak nyesel. Tidak Pak Haji. Tapi sekarang setelah Nyesel, tahu Pak Haji. ilmunya RDAY, Nyesel sekali Pak Haji. wow, tepuk tangan dong. Untuk ninggalin sholat qobliyah aja nih, kalau sholat qobliyah aja saya 1 kali aja terlewat
saya udah kayak lemes kali Pak Haji. Kayaknya nggak sempurna ibadah saya gitu Pak Haji. Masya Allah ini luar biasa gitu Pak Haji. Membangun saya itu supaya lebih baik lagi gitu. Yang tadinya hidup udah nggak teratur, udah mikir. Hidup nggak teratur? Hidup nggak teratur. Jadi hawanya tuh selalu ngeluh Pak Haji, selalu apa jadi Tuhan kecil Pak Haji. Ya. Seperti itu Pak Haji. Dengan datang ke sini dengan arahan Pak Haji ternyata berubah semua Pak Haji. Jadi saya dan istri saya juga udah mulai apa namanya hilang itu untuk kayak udah apa namanya hilang gitu aja yang pikiran kita berharap sudah tidak berharap. Nggak boleh. Utang-utang kita ya udah kita ikhlaskan saja gitu Pak Haji. Ya. Yang jelas memang kita udah mau menata hidup ini supaya kita legowo lagi gitu Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji atas wow, pencerahan tepuk ini, tangan Pak Haji. dong, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tunggu dulu wabarakatuh. dong, ini ada yang japri nih. Terakhir ML sama istri kapan katanya? Terakhir ML malam sama Jumat istri Pak Haji. kapan? Malam Jumat Pak Haji. Malam Jumat. Ini malam apa sekarang? Malam Senin. Malam Jumat kemarin Pak Haji. Malam Jumat kemarin. Jadi berapa hari nggak ML? Kosong berapa hari dari malam Jumat sama ini malam? Sebulan ini sih udah hampir 5 kali Pak Haji. 5 kali? Ya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Wah. Terakhir ML siapa yang minta dulu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang istri Pak Haji. Enggak, terakhir kemarin. Oh istri Pak Haji. Gimana dia mintanya kalau boleh tahu? Ayo kita ikutin arahan Pak Haji. Gubrak Gitu, arahan gue. Emang gue ngarahin kemana? Ya kalau berangkat kerja pun saya suruh naik dulu Pak Haji. Sebelum berangkat kerja, Siap Pak Haji. tiap hari. Setiap hari Pak Haji. Siap Pak Haji. Kan udah rapi, udah mandi, baju udah dimasukin. Udah rapi Pak Haji, udah rapi. pakai ikat pinggang. Udah rapi Pak Haji. Mau Terus berangkat gimana? di ruang tamu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Jadi Pak, suami yang sebelum berangkat kerja sama pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin, amin. Jadi suami sebelum berangkat kerja dia sama istrinya itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin Pak. Ilmu-ilmu kearifan lokal gitu aja. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, kalau dia punya utang, itu utangnya yang lunasin pasti Allah tanpa kita yang lunasin. Coba praktekin. Sholat ba'diyah qobliyah tahu gak Bapak dan Ibu? Nah, jangan bolong. Kita kan kadang sholat ba'diyah qobliyah dulu lupa, nggak dikerjain. Nah, coba kerjain. Nanti berlaku ilmu ini nih. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa cicil, hanya cuman melakukan sholat ba'diyah qobliyah. Kalau di luaran sana, sholat ba'diyah qobliyah nggak wajib. Kalau di RDA wajib. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran, itu sampai mati, nggak akan matinya kena santet dan nggak akan kena guna-guna. Wow, lumayan. Sekarang lagi tren Pak. Nah, kita paksain itu. Nah, jadi kamu udah mulai berlaku tuh sebelum berangkat kerja. Siap Pak Haji. Nah, satu lagi Pak Haji. Ya. Ini yang sebelumnya kan saya udah tobat yang telanjang itu Pak Haji. Cuman kan saya pakai gitu pakai anduk apa Pak Haji? Oh nggak boleh. Terus gimana Pak Haji kira-kira Pak Haji? Mesti telanjang bulat. Sudah telanjang bulat Pak Haji. Mandi dulu. Mandi. Habis mandi, jalan dari kamar mandi Langsung ke ruang kamar. tamu. Iya. Ruang tamu. Lampu mesti nyala semua. Siap sudah Pak Haji. Sudah. Sudah Pak Haji. Nah, kamu jalan dah tuh seperti peragawan. Ya. Siap Pak Haji. Nanti kamu tobat. Terima kasih banyak Ya, Pak Haji. oke. Terima Tepuk kasih. tangan dong. J, kasih centong J. Nih saya kasih uang bibit J. Yang testimoni J. Tepuk tangan dong. Nanti buat manggil ya. Kayak Roni ya. Roni bisa 600 juta, kamu harus bisa juga. Ya. Tepuk tangan dong. Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Pak Haji, Saya. saya mau nanya nih Pak Haji. Ya. Yang kemarin saya jalanin itu Pak Haji,
kok malah ditawarin lagi sama BRI. Ambil. Ya. Tapi masih ada utang lagi dong Bang Haji. Nggak apa-apa. Emang ilmu RDAI begitu Bu, kayak orang mana? Pada saat kita jalani ilmu RDAI, ditawarin utang. Iya. Kalau udah banyak, lepas, cus, kabur. Terus kapan, Pak Haji? Kapan yang 1 miliarnya kapan? Hah? Yang 1 miliarnya kapan, Pak Haji? Nunggu berat badan ibu susut dulu. Tadi saya udah telepon sama 1 miliar, nggak mungkin karena berat badan ibunya. Wow, berapa berat badan kamu? 80. Nggak mungkin. Kemarin timbangan bekatul di bawah hancur sama lo. Di bawah kan ada timbangan dedak. Gue tanya, kenapa nih jarumnya hancur? Ada ibu-ibu Pak tadi nimbang di sini. Lu Rati. Pak Haji, tuh kalau... Nah mumpung ibu masih, itu alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perah nggak bisa Bu, mesti diangetin dulu pakai itu Magicom. Terus minta centong Pak Haji. Oke, J kasih centong J. Kasih centong J, 2 J sama suaminya J. Nih saya kasih uang bibitnya 2 nih sama suaminya nih. Enggak lah, yang testimoni belum tentu dikasih centong sama uang bibit, enggak. Yang dilihat yang dapat centong uang bibit yang khusus bulan. Ya, tuh sama suami ya. Dicentongin ya. Yo. Tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Sahuri dari Klaten. Ya. Saya testimoni Pak Haji. Ya. Kemarin saya dipanggil Yo, ke BRI. J, testimoni J, shoot J. Kemarin saya dipanggil ke BRI sama atasan. Dipanggil sama BRI kepalanya. Bang BRI ya. Bang BRI. Iya, Pak. BRI cabang mana? Klaten. Cabang Klaten. Iya. Nah, terus itu kan kalau nggak mau dibayar yang 5 bulan kan katanya mau disita. Nah, terus saya besoknya datang lagi, saya nggak ada duit ya saya nggak setorin. Terus saya ya remet-remet kelamin saya buat salaman. Ya udah kalau nggak ada duit ya udah nggak apa-apa. Gitu aja. Nah, sampai sekarang itu yang nggak ada jawaban apa-apa. Tapi rumah saya waktu itu kan pernah di stempel pasangin stiker itu aja 2 kali. Tulisannya apa stikernya? Ya agunan BRI gitu Haji. Nah udah begitu sampai sekarang itu nggak ditagih lagi Haji. Udah berarti jalan 4 bulan ini. Jadi selama 6 bulan saya nge-story Haji. Nah udah begitu udah sampai sekarang BRI-nya kemarin jawab saya gimana Pak? Cuma begitu aja nggak ada jawaban apa-apa. Nah Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Ya itu remes-remes alat kelamin saya waktu ketemu sama pimpinannya. Sambil ngomong apa sambil ngeremes alat kelamin Bapak? Tunduk, manut, katut, manut saya gitu Haji. Lunas, pasti kan saya lunas pasti. Nah, alhamdulillah terus udah begitu. Buat salaman. Iya buat salaman. Nah, tadinya ngotot, terus ya udah nggak apa-apa Pak Sauri. Kalau begitu besok datang ke kantor lagi, saya datang ke kantor lagi. Saat dikasih panggilan ke kantor pusat, di sana terus kepalanya lagi nggak bilang apa-apa. Ya udah kalau emang nggak ada duit ya jangan sekolah dulu begitu Pak Haji. Sampai sekarang. Jadi dia melunak ya. Iya Pak Haji. Nah sekarang pertanyaannya nih tamu saya, alat kelamin Bapak lunak apa keras? Keras Pak Haji. Oh keras. Keras Pak Haji. Oh ya tepuk tangan dong. Pak Haji. Wow. Ya. Alhamdulillah ya setelah itu terus saya tadinya kan sholatnya masih nggak bolong-bolong lah Pak Haji. Sholatnya nggak bolong-bolong. Ya, masih bolong-bolong tadinya. Oh sebelum kenal RDAY, Iya. sholatnya bolong-bolong. Iya, tapi alhamdulillah sekarang kalau mau ninggalin qobliyah sekali aja kalau rasanya sayang banget. Alhamdulillah ya sampai sekarang belum sampai bolong Pak Haji.
Sholat ba'da qobliyahnya sekarang nggak bolong? Nggak bolong Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Itu kalau keliwat sedikit aja belum lari ke masjid itu rasanya udah kayak bingung kayaknya Pak Haji. Jadi ini ada adik saya ajak sini, adik saya sewaktu jam berapa aja saya geret, subuh aja 3:30 udah saya bangunin. Ayo Mau? kita, mau. Mau dia? Mau. Tadinya juga ulet juga nggak mau ke masjid, tapi alhamdulillah sekarang terus ke masjid terus Pak Haji. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau laki-laki, ini RDAY ya, kalau laki-laki dia tidak mau sholatnya berjamaah, dia kalau nikahin anaknya nggak boleh jadi wali. Jadi paksain harus sholatnya tepat waktu sebelum azan, Bapak udah duduk. Sebelum azan Bapak udah duduk di masjid. Iya, Pak. Nah, orang yang sebelum azan udah duduk di masjid, sebelum azan udah duduk di masjid, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Walaupun tidak kerja loh Pak, pengangguran. Kok bisa Ji? Ada aja Tuhan kasih jalan rezekinya. Ya alhamdulillah Nah, saya coba praktekin. Alhamdulillah 2 tahun saya nganggur total Pak Haji. Nganggur. Nganggur total, tapi rezeki ya ada aja Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah Wow. Pak Haji. Ya. Iya. Tapi alat kelamin gak nganggur kan? Enggak, terus jalan terus. Aktif terus ya. Aktif terus Pak Haji. Oke. Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Leni dari Bandung. Bandung. Iya. Saya mau testimoni Pak Haji. Boleh. Ada 2. Man, saya testimoni. Yang pertama. Namanya siapa? Leni. Leni. Iya. Yang pertama anak saya Pak Haji. Anak saya kan disuruh pakai celana dalam kebalik. Umurnya berapa? SMP kelas 2 Pak Haji. SMP kelas 2, laki perempuan? Laki. Kemarin dia cerita pas jam kelas kosong, dia itu main mabar Pak Haji di kelas. Main? Mabar, main online. Game online. Nah, kebetulan guru BK-nya lewat. Nah, Guru BK-nya? iya. Nah, ketahuan HP-nya dirampas semua. Anak saya doang Pak Haji yang nggak dirampas. Wow, tepuk tangan dong. Anak saya cerita, Bu kok bisa ya? Si Ibu Saskia itu macam nggak ngelihat abang, dia bilang. Terus teman-temannya pada protes, kok kamu HP-nya nggak diambil? Nggak tahu. Pulang nyengir-nyengir aja dia. Terus saya bilang, itu karena kamu pakai celana dalam kebalik, kata saya gitu. Saya sih tujuannya nyuruh anak gitu, saya takut dibully anak saya sama kakak kelasnya gitu. Ya, jadi ya. kalau Bapak dan Ibu masuk Akpol, Akmil atau sekolah pendidikan, kalau baru masuk tingkat 1, coba tes deh kalau pakai celana dalam dibalik, putra putri Ibu, nggak akan ada yang bully. Iya. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan dibully. Kalau kita misalkan pangkatnya kolonel, nggak akan pangkatnya nggak naik, pasti naik jadi brigjen. Nah begitu juga anak-anak kecil. Iya. Terus kalau pertandingan juga pasti menang kalau celana dalam dibalik. Iya itu aneh aja, teman-temannya pada melongo katanya, kok HP kamu nggak diambil? Jadi katanya gurunya tuh macam nggak lihat dia gitu, HP dia selamat, dia doang gitu. Yo, Pak Haji. tepuk tangan dong, makasih banyak. Ya. Yang kedua ini Pak Haji, karena kan saya ada musibah amanah yang cukup besar ya Pak Haji. Berapa utangnya? Kurang lebih 70. Oh kecil. Berat badan kamu berapa? Besar mana berat badan sama utang? Berat badan. Tepuk tangan dong. Iya Pak Haji, saya ngajuin ke kantor udah 2 kali nggak di ACC. Sempat saya juga diancam sama yang punya uang. Terus saya nggak praktekin ilmu RDA ya Pak Haji. Saya nyari centong. Kan kata Pak Haji kalau bisa centongnya yang umurnya lebih tua dari saya. Umurnya atau kayunya yang bahan baku centongnya harus yang tua. Iya. Centongnya baru nggak apa-apa, tapi kayunya harus yang lebih tua dari umur kita. Oh iya, saya sampai datengin tuh uas saya, bibi saya, pokoknya saya datengin sesepuh-sesepuh Pak Haji sampai ke daerah Banjaran atas gitu. Akhirnya saya nemu Pak Haji di uas saya, katanya ini centong umurnya lebih dari pernikahan Uwa kan udah 60, alhamdulillah kata saya. Terus ditanya, kamu ngapain nyari centong yang umurnya tua? Saya bilang syarat apa? Syarat jadi orang kaya. Saya diketawain. Iya, tepuk tangan dong. Iya betul. Iya, saya dianggapnya nyeleneh, padahal bener gitu. Iya. Nah, malamnya saya praktekin Pak Haji ngerok ATM.
Terus besoknya saya ngadep atasan, alhamdulillah 5 menit dikasih Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ini Pak Haji saya mau nanya, ini kantongnya saya bawa Pak Haji. Oh ya, Iya, ini emang udah tua. iya, tapi Gak apa-apa. Iya Pak Haji, ini teh kurang komplit Pak Haji. Apa? Kurang komplit. Kurang komplit. Iya, Nanti dicentongin alat kelamin kamu. Cair. Iya, saya di jalan kan pakai motor dari Bandung Pak Haji. Saya ngucap aja di jalan, Pak Haji pasti ngasih uang bibit, Pak Haji pasti ngasih uang bibit itu Pak. Harusnya dikeroknya di alat kelamin. Kamu ngeroknya kemana? Di jalan sambil ngucap itu aja Pak Haji gitu. Pasti Pak Haji kasih. Dikeroknya di alat kelamin kamu. Itu aja sih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Makasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Saya mau nanya tentang celana dalam terbalik dan kaos terbalik. Ya. Saya sudah melaksanakan itu 1,5 tahun Pak Haji sampai sekarang. Ya. Istri, anak umur 4 tahun juga pakai celana dalam terbalik, kaos terbalik. Saya sudah yakin pakai celana dalam terbalik, kaos dalam terbalik. Saya diperkenalkan di bulan Februari itu, saya diperkenalkan sama teman, ada temannya pemborong Pak Haji. Karena saking pedenya saya memakai celana dalam terbalik, saya yakin aja. Jadi pemborong itu minjem uang ke saya Pak Haji, meminjam uang sampai 40 juta kepada saya. Ya karena saya ngasih itu karena saya yakin pakai celana dalam itu orang ini nggak bakalan menipu saya gitu. Namun akhirnya sampai sekarang Pak Haji kehilangan kontak, uang itu pun belum kembali kepada saya. Saya minta solusinya kepada Pak Haji, harus bagaimana nih? Maunya bos apa? Ya uang itu kembali kepada saya. Kan nanti saya kasih centong, tinggal manggil aja. Oh, balik gitu. lagi, balik lagi, nanti balik lagi. Iya. Nanti saya kasih centong gratis. Atas kejadian itu saya menggadaikan rumah Pak Haji yang di Sukabumi, digadaikan 10 juta untuk menutup untuk kebutuhan hidup lah. Jadi rumah saya itu sampai sekarang belum belum ketebus Pak Haji. Nanti dicentongin. Siap. Sini bos, maju bos. Sini. Dicari yang putih-putih tumbalnya bos. Ya, Bapak apa pertanyaannya, Ibu apa? Yuk. Habis. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya Pak Haji, saya jualan di pinggir jalan pakai mobil. Jadi kalau kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang dijual apa? Yang dijual nasi rames sama nasi uduk. Nasi rames sama nasi uduk. Iya. Nasi rames sama nasi uduk. Iya. Ada lalap jengkolnya gak? Kadang ada, kadang enggak. Harus ada. Nanti sambil duduk. Pertanyaan saya Pak Haji, supaya saya punya rumah makan yang bagus buat jualan makanan. Gampang Bu, ini berlaku semuanya. Kan ada ilmu kearifan lokal. Jadi pada saat ibu nyuci beras, ibu sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Sambil searah jarum jam. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada belanja, pada makan, untung bersih 1 hari 10 juta. Nah nanti dari untungnya itu kan ibu nanti bisa punya rumah makan. Ini berlaku buat semua. Amin. Bahan baku sebelum buat masak wajib dilangkahin. Dan gak boleh pakai celana dalam. 9 langkah. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, beli, borong. Harus ada kata-kata untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta.
Ini untuk yang rumah makan. Buat yang lain sama, tinggal diganti aja judulnya. Kan saya kesini udah 3 kali Pak Haji. Saya juga udah jalanin ilmunya Pak Haji yang sawit-sawit pakai air itu. Terus alhamdulillah sekarang jualannya udah mulai ramai, banyak langganannya Pak Haji. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Haji. Nah nanti mobilnya yang buat jualan bisa gak Ibu elap pakai celana dalam sebelum berangkat? Bisa. Iya. Tapi mobilnya dibawa ke sini Pak Haji. Hah? Jangan dibawa. Celana dalamnya aja. Saya nggak mau mobilnya. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Sugeng. Saya dari Namanya? Sugeng Supriyanto Pak Haji. Ya. Dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo. Desa apa? Desa Butuh Pak Haji. Desa? Butuh. Butuh. Kidul Stasiun Pak Haji. Butuh. Tetangga Pak Haji ya? Saya Desa Surworejo. Iya, kita tetangga. Kecamatan Butuh. Boleh cerita sedikit Pak Haji ya? Boleh. Saya dulu kecil kan ikut nenek, belum begitu ngerespon lah. Ternyata ya emang kalipan lokal ada juga di nenek saya Pak Haji. Seperti misalnya nggak pakai celana dalam, Ya. dua-duanya, terus jampi juga pakai Ya. sama. Jadi dulu saya sendiri pernah di Jambi Pak Haji. Gimana jampi? Kan saya dulu termasuk Badung. Apa? Badung itu kecilnya. Badung. Heeh. Oh iya. Jadi langsung dimasukin aja kan cuma pakai kain Jarik. jarik langsung Dimasukin ke dalam. Saya ngeliat-liat, yang lain kan mukanya bagus ya. Kok ini mukanya kayak apa? Saya lihat dari tadi. Saya perhatiin. Oh, ini muka udah pernah masuk ke lubang. Iya. Berarti nggak salah keker gue. Jadi gini Pak Haji, saya kenal RDI baru 3 minggu. Belum 3 minggu. Baru 3 minggu. Kebetulan ada masalah di KPR BTN saya, sempat nunggak ini 2 bulan nggak bayar, saya belum bayar, jadi ditagih mulu. Terus saya ngelakuin yang bangun jam 00 itu selama 3 minggu itu. Cuma selama 3 hari itu yang datang makhluk-makhluk astral itu Pak Haji. Iya. Yang datang? Makhluk astral pas begitu sholat tahajud. Yang datang apa? Makhluk-makhluk astral yang kelihatan itu ganggu gitu Pak Haji. Ganggu. Ya, Jin? Jin. Begitu baca Al-Quran apa gitu. Kan kamu kayak jin. Tapi saya J. alhamdulillah sampai sekarang ya pergi dengan sendirinya, cuma hajatnya belum kesampaian ini yang Bos, KPR. manusia pasti datangnya ke manusia. Tuyul main sama tuyul. Jin ya main sama hitam. Pokoknya macam-macam, segala macam bebauan, wangi, bau busuk, bau ini pada datang gitu. Emang waktu itu manggilnya gimana? Kamu manggilnya gimana? Saya nggak manggil sih Pak. Jadi sholat biasa. bangun jam 00, mandi, senyum, mandi pagi, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran. Gitu aja. Malah yang datang jin. Malah yang datang jin. Mungkin lo ratunya kali. Akhirnya, wah ini berat juga ini. Terus Jangan-jangan yang dari Pantai Logending datang ya, Pantai Ayah ya. Dia lihat Pantai Congot. Lihat itu yang pakai yang centong. diambal tuh. Yang pakai centong itu pasti dulu yang dicentongin. Wah saya nggak punya centong nih. Main ke rumah mertua, nyari-nyari di belakang ada centong di mertua kayu. Saya ambil. Nah kebetulan saya kan jualan cilok keliling nih. Di mana jualannya? Di Parung Panjang. Parung Panjang. Terus istri saya kan pegawai negeri. Pegawai negeri. Saya nitipin dagang cilok saya sama bakso itu. Jadi sebelum duitnya dibelanjain saya centongin. Yang merah itu saya manggilnya Mas Bro tuh, yang 100-an itu Mas Bro. Saya bawa ke pasar balik lagi, bawa temen-temenmu. Kalau Bang Roni kan 1 peti. Kamu bawa temen-temen 1 tronton sekalian apa? Ajak kerabatmu, saudara-saudaramu dari tetangga.
Kalau manusia kan kalau manggil kan datang satu keping ya. Kadang yang manggil setan satu terontan ya. Tapi Jin yang manggil jin. Tapi alhamdulillah itu Pak Haji. Hasilnya gimana bos? Nggak pakai hari langsung itu, begitu dagangan pun langsung habis dipakai kerjaan istri. Dapat modal cuma 2,5, 400, dapat 700, langsung habis. Terus ada yang ngasih uang istri, bukan saya langsung dikasih, ini buat kamu katanya. Terus ada yang masuk transferan 1 juta katanya gitu. Terus lagi ini Pak Haji yang KPR BTN itu kan panik juga nih, tahajudnya kan berat juga ini kata saya. Ada cantut istri masih dipakai, saya suruh ngelepas, saya gantungin di itu tuh, di ventilasi. Dalamnya istri dibuka. Saya suruh ngelepas. Terus kamu gantung di mana? Di ventilasi itu, pintu. Kan sempat ngelihat juga di YouTube, ikutan kayaknya gampang ini. Udah coba celana kamu nih. Ya tahu di atas. 1, masih kurang puas saya paginya. Saya ngambil lagi tuh yang habis dipakai di kamar mandi, saya ambil lagi. Istri lagi pakai celana dalam kamu copotin. Saya suruh nyopot. Iya, jadi jendelanya nggak ada hordengnya dong. Ada, jadi di ventilasinya itu Pak Haji. Iya, maksudnya alat kelaminnya istri kamu nggak pakai celana dalam dong. Kamu gantung lagi. Ya, gantung lagi. Jadi ada berapa celana dalam istri? Ada 2 gantung di ventilasi. Tapi Biji emang, kamu berapa biji kamu? ya? Biji kamu gak mah? Biji alat kelamin kamu berapa? 1. Ah! Bijinya 2. Bijinya 2. Dia grogi. Grogi Pak Haji. Iya. 2 ya, bijinya 2 Pak Haji. Nih pada japri nih. Coba kasih lihat bentuknya. Coba. Atau ntar aja tuh Pak Haji kalau udah nggak ada orang. Dia nanya tuh. Ini pahanya tuh. Tapi KPR itu gimana Pak Haji? Alhamdulillah, cuma ya nggak nanya lagi setoran. Tadinya saya janjiin setoran. Gampang lah. Nanti saya kasih centong, kasih J. Nanti saya kasih uang bibit. Kamu manggil kayak Roni. Siap, Roni Haji. bisa manggil 600 juta. Siap. Roni bisa manggil 600 juta per hari. Siap. Kamu juga harus bisa. Harus bisa Pak Haji. Dan pasti bisa. Pasti Pak Haji. Yuk kasih centong J. Siap, Pak Tepuk Haji. tangan dong. Nih. Panggil. Panggil ya. Nih J, kasih uang bibitnya J. Nih, manggil ya. Harus bisa dan yang ya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum testimoni dan bertanya, hari ini Pak Haji datang banget dari Cukur ya. Saya. Pak Haji, tepat sebulan yang lalu saya bertanya ke Pak Haji, saya dijadikan tersangka oleh mantan saya yang pada tanggal 16 itu saya harus masuk penjara. Terus terang Haji, udah pas ketika pemeriksaan dibuka semua dalemannya katanya gitu kan ya. BH dibuka, terus celana dibuka gitu. Yang suruh buka siapa? Pak Haji pada saat itu. Saya. Iya. Saya nyuruh. Iya. Jangan Mau. Jangan pakai daleman kata Pak Haji itu. Kata saya. Iya. Aduh. Yakin. Ini guru apa ya? Yakin itu nggak akan jadi tersangka katanya gitu. Saya ngomong gitu. Iya. Tapi saya nyuruh buka. Iya, jangan pakai daleman kan semuanya, jangan pakai daleman. Oke. Jadi pada saat pemeriksaan saya nggak pakai daleman tuh, saya sudah diperiksa. BH nggak pakai. Enggak, saya nggak. Celana dalam nggak pakai. Enggak, saya pakai baju aja. Terus saya ditelepon sama Polsek, Bu Citra jadi tersangka karena melakukan gini. Tapi kan saya tidak melakukan, saya harus bertanggung jawab dengan hal yang tidak saya lakukan. Saya nggak mau, dan saya harus bayar 12.500.000 pada saat itu. Bayar ke mana? Ke Polsek. Nah, pada saat itu sebelum saya berangkat,
Saya nggak pakai daleman tuh. Nggak pakai? Nggak pakai daleman. BH nggak pakai? Nggak, semuanya nggak pakai. Sandal dalam? Nggak pakai. Nah, pas pemeriksaan itu Pak Haji, luar biasa itu. Akhirnya. Luar biasanya apa? Luar biasanya, ketika dalam pemeriksaan, itu saya yang asalnya dijadikan tersangka pada saat itu, ketika saya ceritakan semua kronologisnya, bahwa saya bukan sebagai pelaku. Saya bukan pelaku, dan akhirnya penyidik itu memutuskan iya, Bu Citra ini bukan pelaku kalau seperti itu. Nah akhirnya saya dibebaskan Pak Haji, alhamdulillah saya nggak jadi di penjara, saya nggak jadi harus bayar 12.500.000. Pada saat itu saya bersyukur banget, saya sujud syukur dan berterima kasih banget sama Pak Haji ya, yang ilmunya tuh kadang-kadang menurut saya nggak masuk akal, tapi ilmu saya nggak masuk akal. Iya, tapi kok benar-benar nyata gitu. Akhirnya saya berterima kasih banget. Dari situ kan besoknya saya ke pusat informasi, gimana caranya nih saya harus berterima kasih ke Pak Haji gitu kan. Coba Bu, sedekah tiap hari. Ya, saya coba dah diijabin tuh tiap hari sedekah. Masya Allah, luar biasa. Yang akhirnya rezeki pun lama-kelamaan kok aneh gitu. Sehari tuh dapat 3.500.000, 5 juta gitu. Lancar banget gitu. Oh gini ya. Bu, kata pusat informasi, jangan lupa sholat ininya, sholat hajat dan lain sebagainya. Nanti diijabin lagi tiap hari kalau ibu sedekah tiap hari. Oh iya, oke. Nah di perjalanan itu saya, mama saya bilang kayak gini, Neng, kalau udah rezeki udah mulai lancar, nah simpenlah uang di mama, soalnya kalau simpen di Neng pasti habis gitu kan. Ya udah, setiap saya dapat uang, sekarang saya simpan ke mama. Nah di mama ini selalu habis, jadi dipakai terus sama mama tuh ya. Pak Haji dipakai terus. Loh mah gimana ini uang saya kan jadi nggak ada. Datang uang tiap hari gitu ya, ada terus uang tuh. Paling sedikit 3.500.000 per harinya. Tapi mungkin mama juga butuh. Nah yang pertanyaan saya, yang jadi pertanyaan, kalau saya ngasih ke orang tua, ngasih tahu ke orang tua, Mah jangan habisin uangnya tuh kan kesinggung ya Pak Haji. Mungkin Pak Haji punya kiat-kiat khusus untuk mama saya supaya lebih paham dan lebih mengerti gitu. Kalau saya ambil uangnya lagi kan nggak mungkin ya Pak Haji. Karena sekarang semua pendapatan saya maksudnya dari orang tua gitu kan. Nah Haji bagaimana kiat-kiatnya supaya saya tidak menjadikan anak durhaka ya. Karena semua ujangan Pak Haji yang akhirnya hajat saya kumpul semuanya, bahkan ketika rumah saya mau disita pun tidak jadi. Itu subhanallah berkat ilmu Pak Haji yang luar biasa. Nah ini pertanyaan yang sekarang itu begitu Haji, bagaimana saya menjadi anak yang tidak durhaka sama orang tua, tetapi memberitahukan caranya itu seperti apa supaya pertama tidak tersinggung, yang keduanya tidak merasa kecewa gitu punya anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang tua nggak bisa dinasihatin. Kalau kamu nasihatin nggak boleh. Terus kalau kamu bilang mah uang aku jangan dipakai, nggak boleh juga. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Jadi supaya uangnya yang di mama utuh nggak dipakai gimana? Sebelum uangnya dipegang sampai tangannya mama, usahain duitnya itu masuk dulu. Jadi masuk dulu baru kasih mama. Masuk dulu baru kasih mama. Nanti mama nggak akan pakai. Karena apa? Mama pada saat megang duit dari kamu tuh pasti dia bersin-bersin. Jadi sebelum mbaknya m-banking, HP-nya ditempel dulu di alat kelamin mbaknya, ceplok, baru enter. Nggak akan mama mau pakai. Pada saat mama mau lihat angkanya aja nominalnya, matanya mama udah silau. Silau bener. Baik, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong. Nih, saya kasih uang bibit sama centong. Kamu manggil kayak Roni ya. Per hari harus 600 juta.
Roni bisa, kamu harus bisa. Nih, panggil. Nanti kasih mamahnya berapa, buat sisanya kamu pegang ya. Sip, terkabul ya. Tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Wagio dari Kayumas Utara. Ya. Ini saya ngucapin terima kasih. Gimmicknya dagang dari RDAY udah saya laksanakan. Hasilnya lumayan Pak Haji. Udah meraktekin ilmu RDAY? Udah Pak Haji. Apa yang Bapak praktekin? Sutman, J. Ada hasilnya gak yang Bapak praktekin? Ya ada lumayan Pak Haji. Apa? Ya usahanya dagang laris Pak Haji. Dagang laris. Ya. Meraktekin ilmu RDAY apa dagangnya bisa laris? Ya itu pakai gimmick-gimmicknya RDAY Pak Haji. Nah, habis nyolek alat kelamin Bapak terus megang apa? Itu yang dibilang alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Terus dagangnya laris-laris, ngumpul berduit Pak Haji. Cuman yang saya inginkan belum ini Pak Haji, kaya raya Tanjung Melintir. Terus solusinya gimana Pak Haji? Biar kaya raya Tanjung Melintir. Siap, tepuk tangan dong. Dan minta uang bibit Pak Haji. Nggak ada. Kalau minta uang bibit malah nggak dikasih. Kalau nggak minta malah dikasih. Yo, ibu apa? Udah makasih Pak Haji. Ya. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mana wabarakatuh. suaranya? Deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, saya bisa datang ke sini. Saya baru kali ini datang. Hanya tahu RDAY itu dari YouTube. Tapi udah beberapa bulan yang lalu. Malah maaf sekali. Malah bulan. Minta maafnya sama siapa? Iya, bukannya apa ria gitu ya. Waktu Muharraman saya transfer, tapi sedikit 500 ribu ke sini atas nama Bapak. Tapi ya saya mau ada konfirmasi, tapi takut mengganggu gitu. Cuma saya mengirimkan fotonya aja, foto bukti transfer gitu. Belum ada jawaban, nggak apa-apa sih. Nggak dijawab sama saya. Iya. Bapak dan Ibu, kenapa saya nggak jawab japrian Bapak dan Ibu? Karena ilmunya RDAY yang pamungkas tuh cuman satu. Nyimak. Iya. Praktek. Terkabul. Iya, amin. Ini kan nggak tamunya RDAY. Nanya. Iya. Meraktekin belum udah nanya. Ada yang japri, ada yang telepon. Nggak usah Pak, ngapain telepon? Nggak bakal saya angkat. Iya. Saya nggak penting. Jadi Bapak dan Ibu nyimak, praktek, terkabul. Baru. Ini enggak telepon. Aduh. Iya. Japri. Aduh. Nyimak dulu Bu, nyimak. Iya. Nanti Ibu udah nyimak, meraktek. Iya. Habis meraktek baru terkabul. Saya juga menyimak ya Pak, yang pakai CD itu. Ya, jadi Ibu tinggal nyimak, meraktek, terkabul ya. Iya. Ya. Waktu itu sakit kepala. Saya dipakai ciput gitu ya. Ya. Alhamdulillah sembuh. Ya. Iya. Nah sekarang terus yang pakai cawe-cawe itu kan anak saya usahanya buka cuci motor. Tapi kalau waktu cawe-cawe belum ada hasilnya. Nggak gitu. apa-apa. Sekarang ada pertanyaan nggak? Iya. Saya mau ke Jakarta soalnya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya bagaimana supaya tempat usaha anak saya itu jadi rame gitu. Gampang Bu, anaknya suruh sholat dulu. Anaknya Ibu kan nggak sholat. Coba tanya, anak Ibu sholat nggak? Iya. Nggak sholat. Tepuk tangan dong. Wow. Suruh sholat dulu tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, Iya. berjamaahnya nggak boleh bolong. Nanti saya kasih ilmu secuil aja Bu. Iya. Omsetnya per hari udah bisa 10 juta minimal. Amin. Praktekin dulu. Iya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Iya. Yuk. Terima kasih. Ya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Perkenalkan Pak Haji, nama saya Yedi, saya dari Cibitung. Ini pertama kali saya datang ke sini. Sebelumnya emang sebenarnya kata Pak Haji tadi, saya kenal RDAY ini dari TikTok. Mungkin udah 8 bulan yang lalu ya Pak Haji ya. Nah, tapi baru kesampaian ke sini. Tapi saya berusaha untuk nyimak dan praktek dulu. Iya, nyimak, nyimak, praktek, terus terkabul. Yeah. Yang nggak terkabul tau gak Pak? Nanya. Udah nanya. Yeah. Jadi karena saya ini seorang karyawan, ya. Saya itu samping ini saya jualan juga Pak Haji. Jualan istilahnya nasi uduk, ya kan? Nasi uduk? Ya, betul. Ada lalap jengkolnya gak? Nah itu nggak ada Pak Haji. Harus ada. Jadi, kalau tadi Bapak bilang ada, saya kasih uang bibit. Jadi saya gini, hobinya nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk apa Bu? Kan jengkol. Jadi gini Pak Haji, di tempat saya ini kan awalnya banyak orang jualan Pak Haji ya? Ya. Tiba-tiba dari peraturan dari HRD semuanya itu nggak boleh. Kantin ditutup, ngerokok juga semua nggak boleh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa jualan. Tepuk tangan dong, wow. Dan itu security semua itu udah di stop semua. Pokoknya siapa yang bawa jualan itu harus ditahan. Tapi alhamdulillah saya enggak. Yang saya tanyain ada gak? Yang mau ditanyain ada gak? Ada Pak Haji, tapi yang dulu Pak Haji yang saya praktekin itu ilmunya Pak Haji, yaitu pakai celana dalam kebalik. Dibalik. Ya. Pokoknya celana dalam dibalik kita bikin wajib dah seperti orang kampung saya di kampung sana, di Seruoh sana. Dan yang ininya lagi Pak Haji, pas kemarin itu ada audit dari HRD itu selama 3 malam. Tiba-tiba saya ketahuan tuh, mereka ngelihat nasi saya ada di meja, di ruangan kan, di ruangan kantor itu ada di meja. Nah dia cuman bilang, oh ada jualan nasi ya? Iya Bu, saya jawabnya begitu. Tapi dia itu cuma nggak ada pertanyaan apa-apa. Iya, jadi kalau orang pakai celana dalam dibalik, kalau diaudit sama BPK, diaudit sama tim audit nggak bakal kena periksa bos. Ya. Walaupun kita nakal nggak kena. Terus yang keduanya, ini kan teman-teman saya ini bagian pengiriman. Kebetulan saya di situ ditunjuk untuk menaungi mereka di situ. Jadi ada teman saya ini punya masalah barang dan itu harus ada persetujuan. Intinya ada barang hilang lah, persetujuan dari orang kantor supaya dia itu gimana caranya biar dia nggak ganti barang itu Pak Haji. Ya. Akhirnya pertama teman saya, supervisor saya yang ngurusin, akhirnya dia mental, saya bilang, kata dia, udah kamu aja deh yang ngurusin. Akhirnya saya yang maju, sebelum itu saya ngelakuin ya gimmick-gimmick ya Pak Haji. Ya. Yang merogoh alat kelamin. Ya. Alhamdulillah pas saya langsung ketemu, saya salamin, ya ini saya manut gatut harus tanda tangan. Akhirnya dua-duanya surat jalan itu Pak Haji nggak nyampe 2 menit, mereka biasanya banyak pertanyaan. Ya. Ini langsung ditandatangan. Ya. Alhamdulillah teman saya ini selamat dan tidak mengganti barang sampai sekarang. Ya, tepuk tangan dong. Ya, ini informasi Pak, ini kita ngucapin alhamdulillah. Kalau kita punya uang di orang dibawa kabur, uangnya jangan ditagih. Tadi ada yang privat sama saya, umurnya 81 tahun. Uangnya diambil, dibohongin. Saya bilang jangan ditagih Bu, jangan ditagih. Saya lagi nyari tumbal, jangan ditagih ya Bu. Alhamdulillah Pak. Tepuk tangan dulu dong, wow luar biasa. Tadi saksinya Mbak Lena orang Malaysia, Mbak Lena Dawati Hutasuhud. Dia terbang khusus dari Malaysia. Nah tadi dia dengar testimoninya di Natrabu. Dahsyatnya tuh Pak. Jadi kalau Bapak punya uang di luar, jangan ditagih. Dan gantinya 10 kali lipat itu minimal. Bahkan dia diganti 1000 kali lipat. Tepuk tangan dong. Ini ilmu nggak ada di luar Pak. Di mana-mana kalau Bapak berobat keluar, kalau Bapak punya uang di luar, wajib ditagih. Kalau RDAY kebalikannya, nggak usah ditagih. Dan benar Pak, alhamdulillah ada berapa orang tuh. Oke, jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita tutup acaranya. Kita lanjutin besok malam. Bapak jangan sedih, Bu jangan sedih. Semuanya dapat centong.
Gratis. Nanti uang bibit Bapak dan Ibu bebas pakai uang apapun bisa. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu pada saat nyentongin uang seperti Pak Roni dan Haji Marco, bisa gak jangan berharap. Nyentongin aja main, ya namanya juga gak ada maharnya. Sambil main aja ngomong. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa lihat YouTube-nya Haji Marco. Nah nanti Haji Marco itu salah satu tamu kita yang udah sukses luar biasa nyentongin duit. Kalau dia bisa manggil ratusan miliar, Bapak dan Ibu minimal bisa manggil jutaan tiap hari. Atau puluhan juta lah ya. Kalau Roni udah kelas kakap lah 600 juta per hari. Nah hari ini kita kasih centong gratis. Yang udah pernah dapat nggak usah ngambil lagi buat teman-teman yang belum dapat. Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu berdiri baru Bapak. Nanti saya pada saat salaman saya ngucapin terkabul, terkabul, terkabul. Nah Ibu sama Bapak coba di dalam hati baca apa hajatnya. Pak Haji aku mau tambah suami boleh gak? Boleh. Saya bilang terkabul, terkabul. Oke? Jadi hari ini kita tutup dan paksain kalau pengen hajatnya terkabul kita lihat mujizatnya di acara malam Maulid Nabi. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Sampai kapan Pak Haji? Dari sekarang mulai jam 1 sedekahnya sampai besok pagi jam 23.00. Jadi kita kasih waktu 24 jam. Saya nggak bisa, besok boleh. Hari ini boleh, besok boleh. Jadi hari ini sampai jam 23 besok. Jadi acaranya besok, hari ini kita udah mulai sama anak-anak. Tepuk tangan dong. Oh ya, yang mau privat ya, jangan keluar dari ruangan ya. Hari ini kita privat nih, mulai jam 1 ya. Yuk.